Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sobat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai calon presiden 2024. Ada nama Pak Ganjar Pranowo, ada Anies Baswedan, ada Pak Prabowo Subianto. Dan tiga orang ini teman-teman punya dukungan yang kuat. Dan kalau kita melihat elektabilitas tiga calon ini cukup di atas. Artinya tidak jauh berbeda antara elektabilitas Pak Anies, kemudian Pak Ganjar maupun Pak Prabowo Subianto. Namun demikian ada pendukungnya teman-teman yang saling mengklaim bahwa di antara tokoh-tokoh itu punya prestasi masing-masing. Termasuk prestasi Ganjar, prestasi Anies, prestasi Pak Prabowo Subianto. Tinggal masyarakat yang menilai sebenarnya dari tiga calon ini siapa yang paling berprestasi. Karena hari-hari ini teman-teman mulai disebut apa yang dilakukan Pak Prabowo Subianto, apa yang dilakukan Pak Anies, apa yang dilakukan Pak Ganjar selama beliau menjabat sebagai pejabat publik. Kalau kita lihat teman-teman, Pak Ganjar itu kan menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah 2 periode. Apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo? Apa prestasi Pak Ganjar? Kemudian Pak Anies juga begitu. Pak Anies menjabat Gubernur DKI Jakarta 1 periode. Apa yang dilakukan Pak Anies? Kemudian prestasinya apa? Demikian juga dengan Pak Prabowo Subianto selama menjadi Menhan, apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto. Ini semua mulai diungkit, mulai dibaca publik teman-teman. Bahkan ada juga yang mempertanyakan apa prestasi calon ini. Seperti yang dilakukan kemarin oleh Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, yang mempertanyakan apa prestasi dari Anies Baswedan. Sebutkan 7 saja. Nanti kan pasti bingung. Katanya seperti itu teman-teman yang disampaikan oleh Pak Hasto Kristianto. Namun sisi lain ada pengamat yang menilai bahwa Hasto juga mempertanyakan apa prestasi dari Ganjar Pranowo. Nah, sehingga publik menjadi bingung. Sebenarnya Hasto ini mendukung siapa? Di PDIP sendiri kan ada Ganjar Pranowo, tetapi malah mempertanyakan prestasi Ganjar. Bahkan Trimedia Panjaitan secara jelas mengatakan apa prestasi Ganjar. Itu dipertanyakan teman-teman, prestasi Ganjar. Tapi sisi lain ada seorang netizen yang bernama Husnul Khotimah mengatakan Pak Ganjar itu punya 40 penghargaan selama setahun. Berarti artinya Pak Ganjar itu prestasinya banyak sekali teman-teman, sampai 40 penghargaan. Tetapi di mata Trimedia Panjaitan malah mempertanyakan apa prestasi Ganjar Pranowo. Padahal ini sama-sama dari kader PDIP. Nah teman-teman, terkait itu semua coba kita lihat pandangan dari Ujang Komarudin mengenai pertanyaan dari Hasto Kristianto yang bertanya mengenai prestasi dari Anies Baswedan. Kita baca dari airmall.id. Ujang Komarudin mengatakan apa yang disampaikan Hasto Kristianto sering membingungkan. Sekretaris Jenderal atau Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto kemarin membandingkan jumlah prestasi antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Mengingat kedua gubernur itu sama-sama dianggap tidak mempunyai prestasi oleh orang-orang di PDIP. Saran itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, menanggapi pernyataan Hasto yang mempertanyakan 7 prestasi Anies dan menganggap masyarakat dipastikan bingung menjawabnya. Apa yang disampaikan Hasto yang serba semuanya sering membingungkan ya. Prestasi Anies kan bisa dicek, bisa dilihat. Kan Anies udah mempublikasikan tuh prestasi-prestasinya. Penghargaan-penghargaan dalam negeri, luar negeri, kan itu bagian dari prestasi. Kan tinggal dicek apakah memang itu prestasi atau bukan menurut Hasto, ujar Ujang Komarudin pada Minggu 24 Juli 2022. Dari pernyataan Hasto itu, Ujang lantas mengungkit pernyataan yang pernah disampaikan oleh kader PDIP, Trimedia Panjaitan, di mana Trimedia mempertanyakan prestasi Ganjar selama menjabat Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode. Itu kan saling serang, saling menyerang saja. Ya, kalau konteksnya Ganjar diserang oleh Trimedia Panjaitan, ya tentang prestasi Ganjar, itu terkait internal. Mereka yang saling menyerang terkait
tidak ada prestasi Ganjar. Kalau Anies dikritik oleh pihak luar, Ujang Komarudin. Jadi artinya teman-teman, Ganjar ini dikritik oleh orang dalam sendiri, mempertanyakan apa prestasi Ganjar selama menjabat 2 periode sebagai Gubernur Jawa Tengah, 2 periode. Jadi internal PDIP itu mempertanyakan prestasi Ganjar. Tapi sisi lain, netizen bernama Husnul Komariah kemarin ini malah mengatakan bahwa dalam setahun Pak Ganjar itu punya 40 penghargaan. Tetapi di mata PDIP ini malah dipertanyakan apa prestasi dari Ganjar Pranowo. Memang kalau saya melihat tidak begitu menjadi fenomenal teman-teman prestasi dari Ganjar. Tetapi kalau kita lihat Pak Anies Baswedan, terlihat jelas sebuah bangunan Jakarta International Stadium yang kemarin diresmikan oleh Pak Anies. Itu jelas barangnya. Kemudian yang kedua, Formula E ini juga cukup jelas karena kemarin ditonton oleh ribuan orang dari dalam negeri dan luar negeri. Pelaksanaan cukup sukses walaupun kemarin tidak didukung oleh badan usaha milik negara supaya ikut mensponsori, tetapi juga pada akhirnya tidak mau mensponsori kegiatan tersebut dengan alasan macam-macam. Di antaranya waktunya yang mepet, proposal diajukan. Intinya tidak mensponsori. Jadi artinya kalau kita melihat apa yang dilakukan Pak Anies cukup kelihatan prestasinya. Walaupun di samping itu ada beberapa prestasi yang kita lihat di akun Instagramnya, ini juga tertulis di sana teman-teman. Tetapi yang fenomenal menurut saya itu adalah pembangunan JIS, sirkuit Formula E, pembangunan kampung susun akuarium, kemudian membuat Jakarta Tebet Eco Park, dan lain sebagainya. Jadi itu yang terlihat jelas prestasi dari Pak Anies Baswedan. Jika dibandingkan, sudah sangat jelas siapa yang punya prestasi dan siapa yang tidak mempunyai prestasi. Di mana Anies sudah sangat banyak prestasi hingga mendapatkan penghargaan, baik penghargaan skala nasional maupun skala internasional. Cek saja siapa yang lebih banyak mendapatkan penghargaan, Anies atau Ganjar. Itu kelihatan kok, clear, sangat jelas. Karena kita bagaimanapun harus objektif dalam melihat apapun, termasuk dalam konteks melihat prestasi gubernur, menteri maupun pemerintah, maupun anggota DPR, pungkas Ujang Komarudin. Itu teman-teman pandangan dari Ujang Komarudin bahwa kita itu melihat, menilai itu harus objektif, harus fair. Siapa yang punya prestasi dan siapa yang tidak banyak prestasi. Kita bandingkan saja antar gubernur teman-teman, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Kalau kita melihat apa prestasi Ganjar memang tidak begitu terlihat. Tetapi yang dilakukan Pak Anies justru sangat terlihat apa prestasi Pak Anies Baswedan. Kenapa begitu? Karena Pak Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta. Maka kegiatan-kegiatan Pak Anies ini disorot oleh media, baik di Jakarta maupun di luar Jakarta dan juga di luar negeri. Itu disorot terkait kegiatan Pak Anies. Tetapi Pak Ganjar ini kita selama ini tidak begitu melihat apa prestasi Ganjar. Tetapi kita juga tidak menafikan banyak juga pendukung Ganjar yang kemarin mendeklarasikan Ganjar Presiden, Ganjar Presiden. Itu juga banyak. Pak Anies juga banyak yang mendeklarasikan. Makanya untuk menguji semua itu memang harus diadu dalam kontestasi Pilpres 2024. Siapa sebenarnya yang banyak pendukungnya? Karena di demokrasi kita siapa yang banyak suara itulah yang menang. Maka ini kan perlu diuji. Kalau kita tidak uji, maka orang akan penasaran siapa sebenarnya yang didukung oleh masyarakat banyak itu. Apakah Pak Anies atau Pak Ganjar Pranowo? Itu yang pertama teman-teman. Kemudian yang kedua yang saya soroti, selain Pak Hasto kemarin itu mengkritik Pak Anies Baswedan, sebutkan 7 prestasi Anies. Kemudian sisi lain Pak Hasto ini mengangkat nama Puan Maharani. Dia mencontohkan Puan itu punya prestasi, pernah menjabat sebagai menteri di era Jokowi 1 periode, kemudian ditambah lagi menjadi ketua DPR 1 periode. Ini katanya prestasi dari Puan Maharani. Kemudian mengangkat juga nama Megawati Soekarno Putri, katanya Megawati ini mampu menetralisir, mampu mengatasi krisis ekonomi. Kemudian dukungan kepada Irak. Katanya ini bagian dari prestasi Megawati Soekarno Putri. Jadi mencoba untuk mengangkat nama Puan Maharani dan nama Megawati Soekarno Putri. Yang tadinya ini membandingkan
yang tadinya itu mempertanyakan apa prestasi Anies Baswedan. Jadi kalau saya melihat memang semakin hari ini semakin memanas teman-teman terkait perang wacana, perang mental antara calon presiden, apakah itu Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto juga Puan Maharani. Jadi ini perang wacana. Jadi sebelum Pilpres digelar ternyata sekarang sudah mulai persaingan wacana, persaingan pemikiran, persaingan prestasi. Karena semua ini akan berakhir teman-teman. Baik Pak Anies yang akan berakhir di Oktober ini, kemudian Pak Ganjar akan berakhir di 2023. Ini semua akan berakhir di situ. Tetapi Puan Maharani belum berakhir teman-teman. Puan Maharani akan mengawal sampai 2024. Karena dia menjadi Ketua DPR RI. Pak Prabowo juga begitu. Kalau Pak Prabowo tidak mundur dari menteri, maka juga akan berakhir di 2024. Itu teman-teman terkait pandangan dari Pak Ujang Komarudin mengenai pernyataan Hasto Kristianto yang kadang membingungkan. Satu sisi dia mempertanyakan prestasi Ganjar, kemudian sisi lain mempertanyakan prestasi Anies, kemudian mengangkat nama Puan Maharani dan Megawati. Membingungkan komunikasi politik seperti yang dilakukan oleh Pak Hasto Kristianto. Tetapi intinya ini memang kesempatan untuk membuat wacana. Siapa yang wacana cukup baik, itulah nanti yang mempengaruhi pemilih untuk memilih calon presiden di 2024. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.